Halo, saudara-saudara, jumpa lagi di Bahas Majalah Lawas. Sekali lagi saya cuma membahas majalah tempat saya kerja ya, dari MTV Tracks 2004 sampai 2004 akhir sampai 2005 akhir, majalah Playboy sama majalah Rolling Stone pertengahan 2008 sampai akhir 2011. Sabar, kalau yang nanya majalah ini kapan, sabar. Saya membahasnya periodikal dan jangan request majalah yang tidak disebutkan tadi karena saya tidak kerja di tempat di luar itu. Kalau saya tidak kerja di luar kalau saya tidak kerja di majalah itu, saya tidak bisa bercerita proses di baliknya ya. Oke, yang kali ini MTV Tracks edisi Agustus 2005. Covernya Naif dan tidak ada isu khusus. Tapi yang istimewa dari edisi ini adalah bergantinya dari MTV Tracks ke Tracks Magazine. Jadi Music and Attitude. Kalau MTV Tracks kan extra music and extra tagline-nya. Kalau Tracks Music and Attitude Magazine. Kenapa waktu itu kami melepas nama MTV-nya? Karena ya faktor finansial lah. Mahal bayar royalti. Apa ya, kayaknya sih mahal. Intinya udah mah bayarnya cukup ya, menguras keuangan. Ternyata logo MTV tidak menjual juga, maksudnya tidak menambah daya tarik majalahnya, tidak membuat orang lantas jadi lebih banyak yang membeli majalah ini. Makanya waktu itu kami memutuskan udahlah kita ganti aja jadi Tracks, karena sudah ada MTV-nya, tinggal dileng jadi Tracks-nya. Dan kenapa radio Tracks FM sekarang jadi Tracks? Dulunya kan Sky on MTV on Sky. Jadi ketika majalah MTV logonya dicabut juga, si radionya yang tadinya MTV on Sky juga akhirnya mengikuti majalah menjadi Tracks FM. Jadi buat yang bertanya-tanya mana dulu, majalah dulu yang menjadi Tracks, akhirnya si radio ngikutin. Ya udahlah kita samain aja jadi Tracks FM. Tadinya kan MTV on Sky. Oke, ini covernya Naif. Dan di Tracks Magazine kali ini masih ada Om Leo, kita bahas ya. Karena yang lucu dari majalah ini, ada Tracks Record artikel opini. Biasanya artikel opini, tapi Aryan malah membuat komik ya. Karena ini temanya soal perpecahan, bongkar pasang personel. Aryan yang pernah punya band Pupen menceritakan seperti apa proses Pupen bubarnya melalui komik. The Art of Breaking Up, kata Aryan. Rubrik Getar Cinta ke arah asuhan Om Leo. Engkau bercinta, Om Leo bergetar. Om Leo bertips kali ini. Tips agar menjadi tipis. Tambahkan huruf I di antara huruf P dan huruf S sehingga tips menjadi tipis. Tips agar pacar kita menjadi nafsu. Berusahalah untuk merangsang pacar kita agar ia mau menjadi nafsu, sehingga jika sebelumnya pacar kita bernama Rina, lalu akhirnya ia mau mengganti namanya menjadi nafsu. Tips pacaran jarak jauh. Jika sebelumnya kita berpacaran dekat, maka pergilah yang jauh, sehingga jaraknya menjadi jauh. Tips berbohong kepada pacar. Bilang kepada pacar kamu, oh sayangku, saat ini kamu terlihat cantik sekali. Padahal saat itu pacar kamu sedang buang air besar dan tepat dalam keadaan mengerahkan seluruh tenaga pada sikap dan posisi maksimal. Track starnya ada Navikula. Ini ada Adinaf yang bersolo karir. Terus ada penyanyi namanya Andre, seorang penyanyi yang juga pesulap. Kemana dia sekarang ya? Mungkin saya tidak tahu karir sulapnya apakah lebih bagus dari karir bernyanyinya. Ada Kotak, ini album pertama nih. Dia alumni Dream Band angkatan pertama. Vokalisnya masih Pare, Ices basis, Sela gitaris, dan Posan drummer. Ini formasi Kotak yang pertama ya, sebelum yang sekarang. Ya, yang boleh-boleh nggak usah. Ada The Groove yang ditinggal Rika Ruslan. Ada Balance of the Cliche, band indie pop dari Jakarta Selatan. Ada Baby Romeo baru mengeluarkan album singer-songwriter. Ada Bali Navikula,
saya yang mau wawancara, invasi dari Bali dimulai lagi. Kasihan waktu itu entah kenapa filenya dipilih yang low res ya. Jadi si entah fotografernya entah desainernya yang menyebabkan foto yang dipilih ini low res aja tuh nggak jelas. Kasihan mereka. Kalau nggak salah kami wawancara lagi berikutnya supaya apa, tanda permintaan maaf atau gimana lah, lupa, atau ada album baru lagi ya. Ini masih formasi yang lama. Ada Robi, Dangki, si Dadang, drummernya Gembul, basisnya Indra, sama DJ Trolly. Masih pakai DJ waktu itu mereka. Girl Do You Rock-nya ada Alisa Subandono. Alisa, dia bilang lebih seksi, ada yang dikasih pertanyaan lebih seksi mana, cowok pemain biola atau pemain gitar? Dua-duanya, tapi mungkin pemain gitar kali. Kalau kamu terjebak macet total, terus sudah tidak tahan ingin buang air, apa yang kamu lakukan? Ya menahan sih, mungkin ngomel-ngomel kali. Aduh, kok macet sih. Ternyata tidak dibuang di sembarangan ya. Ini cover story-nya Naif. Jangan pernah sebut Naif kelompok lawak karena mereka lucu ya dan tidak suka disebut kelompok lawak. Ini ada pertanyaan dari berbagai macam orang dari berbagai band. Kita lihat masih Naif masih berdandan 70s. David belum fitness. Masih cabi-cabi gimana gitu David. Tuh. Ada liputan Skytrax Festival Rumble in the Jungle. Jadi ini ulang tahun apa MTV Trax dan MTV Sky. Ada sponsor waktu itu, senang kami ada sponsor dari Fruity. Makanya di depan ada mana sih? Ya ada ini, ada liputannya, warnanya warna hijau-hijau gini, warna-warna sponsor. Sponsor atau bukan? Ya pokoknya itulah. Alhamdulillah waktu itu saya ingat banget akhirnya ada juga sponsor yang mau mensponsori acara ini dan ya nyaris tidak jadi kalau nggak salah acaranya. Ada Foo Fighters, liputan konser YouTube, ya, yang kecil-kecil tidak usah dibahas. Liputan video klip netral yang terbang tenggelam. Sutradaranya Condro Wibowo, co-directornya Yosef Nurhadi, kameramen Shane Alpha Records dan Kancut Record, bintang video klipnya Edi Brokoli. Ada rubrik goodie bag ini ya salah satu usaha buat ini ya cari pengiklan, siapa tahu ada yang mau ngiklan, dikasihlah. Selain rekomendasi murni juga ada yang beberapa yang kadang-kadang yang namanya kompensasi ditambahin nih kayak gini tuh, tiba-tiba ada liputan tabs. Jadi kalau kamu melihat rubrik-rubrik yang rekomendasi kebendaan di majalah itu bisa jadi selain tulus mau rekomendasi juga dalam rangka memfasilitasi pengiklan ya. Dari hot interviewnya Rooster, siapa itu Rooster? Lucy Silvas, apa dia Lucy Silvas? Hot hit Arman Maulana, cover ini Arman Maulana kami wawancara, dikasih agak panjang halamannya karena waktu itu Arman Maulana masuk jadi bintang tamu reality show Rockstar, reality Rockstar yang mencari vokalis buat, pokoknya Inexis, band zaman 80s Inexis lagi mencari vokalis terus bikin reality show. Dan sebenarnya udah ada audisinya udah beres, tapi waktu itu kayaknya sih demi kepentingan biar banyak yang nonton di Indonesia, Arman Maulana diajak jamming dan audisi. Jadi dia sempat jadi vokalisnya Nexus ya di acara itu acara reality show itu. Oh ini ada desainer kami, senior desainer
Destiadi Nurgianto alias Demit yang meninggal. Kami kasih halaman di sini buat dia, almarhum. Ini liputannya soal perpecahan atau gonta-ganti personel di dalam band. Seperti apa dinamikanya, apakah band masih berjalan atau tidak. Ya, seperti itulah. Ada wawancara orang-orang yang juga meninggalkan bandnya. Terus di sini ada liputan wawancara dengan Once, Tio dan Yuke. Karena mereka baru ganti personel kesini kan ya. Terus kutipannya moga-moga aja cocok terus. Tio-nya udah nggak ada sekarang. Once masih kadang-kadang manggung. Yuke masih. Indra Q ini diwawancara soal pecahnya slang waktu itu. Ini ada ada kutipan dari dia bilang sih, kenapa lu harus pergi? Waktu itu dipecat, cuma akhirnya beberapa tahun kemudian gua ngeliat itu hal yang baik buat gua, karena kalau nggak keluar mungkin gua bakal make. Dari dulu memang terasa Indra Ki ini yang paling asik dalam menyikapi ya udahlah, lebih bijak kayaknya dia. Kalau kata dia, yang bicara bukan hati nurani. Jadi pemecatan itu kan sepihak. Kalau emang alasannya narik beca, ya yang jelas waktu itu yang bicara bukan hati nurani kata. Nah kalau kata Indra, dia bilang, tapi gua kira kalau gua nggak dipecat juga bakal mentok. Pas album kelima Minoritas, gue juga ngerasa eksplorasinya udah mentok. Terus benar susah terus mempertahankan kesamaan visi. Emang kalau bikin band di awal-awal sih susah. Kalau prosesnya menuju dewasa, paling gampang kan ngurusin band-band yang udah tua, udah mapan. Di yang muda kan ada yang pacaran, terus ada yang mau nikah juga. Nah ini kalau ada pertanyaan penutup, lu mau balik lagi kalau diajak? Gue sih oke-oke aja. Ngeliat kondisi lah, silakan ajukan penawaran. Tinggal pikirkan aja. Ya sampai sekarang tidak pernah ada yang balik lagi karena formasi 14 slang adalah formasi slang yang paling bertahan lama dibandingkan formasi 13, dan albumnya juga banyak. Ada gonta-ganti personel band, so what gitu berur. Bongki yang menulis. Kata dia kalimat pembukanya, standar banget zaman sekarang kalau formasi dalam satu band gak pernah awet. Nih kata dia, prinsipnya have fun. Kalau main band bikin suntuk, mending bubar aja. Ini membongkar pasang band Indonesia. Ini ada ya rekomendasi kami lah ya. Ada yang kami minta bubar, ada yang kami minta pecat. Pecat frontman-nya nih. Kategori ini didasarkan pada hasil polling yang meminta beberapa pentolan yang jadi hasilnya Dewa 19-nya Dewa Ahmad Dhani berada di peringkat paling atas untuk segera mengundurkan diri dari Dewa. Agak aneh memang, cause they're identically twins. Alasan mereka Dhani terlalu arogan, terlalu monopoli grupnya. Ini pokoknya kami ngajuin FGD yang mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan sampelnya juga peserta FGD-nya. Ini lagi berdasarkan polling, Tangga dianggap nggak berkualitas. Semua personilnya mesti dipecat alias dibubarin. Udah namanya nggak komersil, suara pas-pasan, musik standar. Mana yang cakep cuma satu doang lagi. Jangankan naik tangga, baru belajar merangkak aja udah disuruh masuk ke liang kubur. Bayi ajaib. Ini malah Eros diminta pergi. Aduh, polling tidak jelas dah. Berikut 10 band yang paling banyak dapat respon. Ada band Dewa, Elemen, Gigi, Jamrud, Jigostik, Padi, Pas, Peter Pan, Silon Seven. Ada foto-foto rekan-rekan yang pernah kerja di MTV Tracks. Fashionnya Malik and Essentials. Ya kurang lebih seperti itulah edisi Agustus kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan ya, sudah menyimak. Sampai jumpa di edisi berikutnya.